di Sekolah Minggu GKY Sonten. Yes. Bersama Lause Sufi di sini dan Lause Yusi. Oke, tentunya kalian semua sudah siap bukan untuk Ya. mendengarkan firman Tuhan dan apa Lause? Memuji Tuhan. Iya, betul. Nah, sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. terima kasih untuk hari ini. Kami boleh Kami boleh memuji Tuhan memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. belajar firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong berikan kami berikan kami hati yang sungguh-sungguh hati yang sungguh-sungguh dan dan sukacita sukacita ketika kami ketika kami memuji Tuhan memuji Tuhan dan mendengarkan firman dan Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Berkati ibadah ini dari awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhirnya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami berdoa Kami di berdoa dalam nama Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Saya Lause. Yes, Lause Sufi mau lihat nih. Yang sudah siap untuk memuji Tuhan, angkat tangannya ke atas. Ya, terus. Lalu taruh di pinggang. Ya. Terus Lalu Lause. pinggangnya digoyang-goyangkan. Yeay. Yes. Yuk semua Laskar Kristus, Lause undang untuk bangkit berdiri. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi lebih keras. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak siapa ya yang mengatakan bahwa dia harus semakin bertambah besar, aku harus semakin bertambah kecil? Yo, ada tahu nggak yang di Siapa ya, Alkitab bicara Lause? seperti itu? Hmm. Ada. Oh, Yohanes Pembaptis Lause. Iya, betul. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia harus bertambah besar, aku harus makin bertambah kecil. Ya, adik-adik, Yohanes Pembaptis tidak menjadi sombong walaupun dia diutus datang ke dunia untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Segala sesuatu yang dilakukannya untuk kemuliaan nama Yesus saja. Ya, begitu juga dengan kita. Kita tidak boleh sombong, ya. Kita harus selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Yes. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita nyanyi. Dia harus berdiri semakin semuanya. bertambah, aku harus semakin bertambah kecil. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin
makin bertambah. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yeay, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita akan menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, Lose percaya kalian mengingat terus cinta kasih Tuhan sekarang dan sampai nanti kalian menjadi dewasa. Ya, ingat terus apa yang setelah Tuhan lakukan buat kita. Cinta kasih Tuhan selalu diingat. Yes. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Hai. Nah, kalian tadi sudah nyanyi ya. Masih mau nyanyi lagi? Nanti ya, kalau Lause sudah cerita, kalian sudah mendengarkan ya, kalian boleh nyanyi lagi. Nah, sekarang Lause mau tanya nih. Ini gambar apa? Ya, ice cream. Nah, di sini siapa yang percaya kalau ice cream itu enak? Ayo, tunjuk tangannya. Kalau ada yang percaya, kalian itu cerita sama orang yang deket sama kamu sekarang nih. Sama mama, sama papa, atau sama koko, sama ada cece atau adik. Ya, ada kongkong, ada popo juga boleh. Ya, orang-orang yang di sekitar kamu. Nah, apa yang kamu ceritakan? Pasti cerita tentang es krim seru ya. Manis, ada dingin-dinginnya, terus rasanya ada coklat, ada strawberry, ada cappuccino ya, ada karamel, wah banyak sekali, ada mint juga. Nah, kalau kamu percaya pasti kamu ceritain ya. Nah, selanjutnya Lause tanya lagi, siapa yang percaya kalau bunga itu indah, cantik dia? Kalau kalian percaya, kalian juga bisa cerita kepada orang sekitar kamu bahwa bunga itu indah, cantik. Ada yang warnanya merah, ada warna kuning ya, seperti di gambar ya. Ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya apa itu? Iya, agak pink, ada merah-merahnya, ada putih-putihnya ya, seperti itu. Nah,
Sekarang Lause mau tanya, siapa yang percaya kalau mainan itu membuat kalian senang? Iya, pasti ya kalau mainan itu membuat kita senang, menyenangkan sekali. Ada serunya. Ya, kalian bisa cerita juga ke orang-orang yang di sekitar kamu. Nah, kalian juga kalau punya ini nih, apa ini? Iya, binatang peliharaan ya, anjing. Nah, kalau kalian punya anjing pun, kalian punya pengalaman. Kamu percaya kalau punya anjing itu juga senang. Iya, kalian bisa cerita sama teman kalian seperti ini ya. Ceritain apa yang kamu percaya, kamu bisa ceritakan. Nah, dalam Alkitab hari ini yang Rasul mau ceritain di Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 itu ada orang yang percaya sesuatu dan dia pun menceritakan kepada orang-orang. Mau tahu apa yang dia percaya? Yuk, dengerin Lause cerita ya, kita berdoa dulu. Allah Bapa yang di surga, terima kasih hari ini saya boleh belajar firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong saya agar saya mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus, sertai saya sehingga saya bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Iya ya. Nah, kalian tadi sudah tahu ya kalau kita percaya sesuatu kita bisa ceritakan. Yuk, sekarang kita lihat gambar ini. Lause pernah ceritakan bahwa waktu Adam dan Hawa itu waktu jatuh dosa, Allah juga sudah berjanji apa? Ia mengutus juru selamat. Nah, anaknya Tuhan Yesus itu akan datang ke dunia. Nah, ya, terus pada saat ini waktunya Tuhan Yesus disalib. Wah, bagaimana ceritanya? Seperti ini digambar ya. Waktu itu para imam, para ketua di tokoh-tokoh agama waktu zaman itu, mereka itu ingin membunuh Tuhan Yesus dan ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kok benci sekali? Ternyata mereka tuh iri dan karena Tuhan Yesus melakukan yang dia nggak suka, mereka nggak suka karena Tuhan Yesus suka menyembuhkan orang ya pada hari Sabat. Terus Tuhan Yesus menyatakan kebenaran Allah. Oh, dia nggak mau ya. Kalau orang suka ditegur-tegur tuh suka nggak mau dianya ya. Terus Tuhan Yesus mempunyai kuasa Allah. Nah, mereka jadi benci sekali sama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus disalibkan akhirnya ya. Mereka itu mengatakan padahal Tuhan Yesus melakukan kejahatan enggak? Enggak, Tuhan Yesus nggak pernah bersalah di dunia ini ya. Waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi Tuhan Yesusnya disalib. Mereka mengatakan kata-kata bohong, kata-kata jahat menjahati Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesusnya disalib. Nah, ketika sudah mati Tuhan Yesusnya, tubuhnya Tuhan Yesus diturunkan. Oleh siapa? Oleh Yusuf dari Arimatea, seorang yang sayang Tuhan. Dia turunin tubuhnya Tuhan Yesus. Dan diapain? Iya, dikubur. Nih kuburannya seperti ini. Ya, kalau zaman dulu tuh kuburannya tuh dari berupa gua gitu ya. Udah berupa gua, pintunya bagaimana tuh? Iya, pintunya juga dari batu ya, dari batu. Karena berat kan bentuknya lingkaran ya. Jadi didorong pintunya. Berat sekali untuk harus beberapa orang. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah diturunkan tubuhnya,
dibungkus pakai kain kafan, terus dimasukkan ke dalam, ditaruh di dalam, terus pintunya ditutup, didorong, Drum. Bum, tertutup rapat ya, terus dikasih materai, terus dijaga sama tentara. Kenapa? Karena mereka tahu nanti takut murid-muridnya Tuhan Yesus mencuri tubuhnya Tuhan Yesus ya. Nah, akhirnya sudah dijaga semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus itu mati hari Jumat. Nah, kemudian 3 hari kemudian muridnya Tuhan Yesus, Maria Magdalena, pergi. Masih gelap-gelap ya. Masih gelap-gelap pergi ke kuburnya, mengunjungi kuburnya Tuhan Yesus. Waktu mereka udah hampir mau sampai, kayaknya kok terbuka ya pintunya ya. Coba yuk cepet. Bener ya, kata Maria ya. Bener, terbuka. Yuk kita cepet-cepet masuk. Begitu sudah masuk, oh ternyata bener tubuhnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Adanya cuma kain kafan yang waktu tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah mati itu ditutupin dengan, dibalut dengan kain kafannya. Waduh, mereka, ayo cepet-cepet yuk kita kasih tahu muridnya yang lain ya. Mereka lari, Maria lari ya, sambil bingung, sambil nangis, sambil sedih, semua ada ya. Jadi lari. Ketemunya si Petrus dan Yohanes. Petrus, Yohanes ya, itu kuburannya Tuhan Yesus itu terbuka. Udah terbuka, kita masuk tapi nggak ada tubuhnya Tuhan Yesus. Waduh, kamu salah kali karena kan pagi-pagi kamu masih gelap-gelap ke sana. Enggak, kata Maria ya. Benar, itu kuburan Tuhan Yesus. Dah, yuk kita lihat ya. Buru-buru semua berdua-duaan lari. Petrus sama Yohanes lari cepet-cepet. Yohanes paling cepet ya, lari. Yohanes penasaran, bener gak sih ya? Mungkin salah kali, masa iya tubuhnya Tuhan Yesus dicuri? Akhirnya sampai di situ, Yohanes sampai bengong ya. Bener loh, pintunya terbuka. Belum masuk dianya, masih bengong ya. Terus Petrus akhirnya sampai juga. Petrus langsung masuk. Kalau Petrus langsung masuk ya, lihat. Wah, bener ya, tubuhnya Tuhan Yesus gak ada lagi ya. Yohanes juga ikut masuk akhirnya. Wah, bener. Akhirnya mereka sedih. Terus mereka pulang. Sambil bingung juga ya, pulang berdua itu pulang. Tapi Maria nggak mau pulang. Maria masih mau tunggu di depannya kuburannya Tuhan Yesus sambil nangis. Ya, udah gitu di dalam ada malaikat, 2 malaikat ya. Terus tanya sama Maria, "Hai ibu, kenapa kamu menangis?" Terus dia cerita Marianya, "Tuanku dicuri sama orang, nggak tahu kemana ya." Lagi nangis-nangis gitu, ada orang datang ya, seorang datang. Terus juga sapa, "Hai ibu, kamu kenapa menangis? Siapa yang kamu cari?" Terus Maria nengok ya ke belakang. Maria belum kenal siapa ya. Ternyata Tuhan Yesus, tapi Maria nggak kenalin karena Tuhan Yesus tampil dengan tubuh barunya. Nggak kenalin. Terus sambil bilang, Maria pikir ini tukang kebun. Biasa kalau di kuburan itu ada tukang kebunnya yang sapu-sapu ya, yang pelihara tanaman. Terus Maria bilang, "Aduh Tuhan, kalau misalkan Tuhan ini yang mencuri,
kasih tahu dong, taruh di mana tubuhnya Tuhan Yesus. Nanti saya ambil, ya. Udah gitu akhirnya Tuhan Yesus panggil Maria, ya. Nah, kalian kalau dipanggil mama, tahu nggak kalau yang manggil itu mama? Iya, karena deket ya. Yang panggil Popo juga tahu siapa yang panggil, ya. Karena udah sering dipanggil dan tahu kenal. Maria pun seperti itu. Begitu dipanggil Maria, wah, Maria rasanya kok kenal ya suaranya ini ya. Dan kok tahu ini orang, kok tahu nama saya ya. Akhirnya dia lihat, wah benar ya, Tuhan Yesus hidup. Wah, dia girang, lompat-lompat ya. Waduh, benar Tuhan Yesus hidup ya. Tuhan Yesus jelasin, kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Untuk tebus dosa kita semua, ya. Terus Tuhan Yesus bangkit, bukannya mati terus, enggak. Terus bangkit, ya. Bangkit pada hari yang ketiga, benar. Terus sudah bangkit akan naik ke surga bersama Allah Bapa, terus siapin kita tempat. Nah, seperti itu. Nah, ya, Maria percaya atas omongan Tuhan Yesus ya. Terus kata Tuhan Yesus bilang gini, Maria, kamu kan percaya, kamu ceritain ke murid-murid yang lain dan ceritakan juga ke orang lain ya. Jadi Tuhan Yesus utus Marianya. Nah, seperti ini. Jadi Maria kalau ketemu orang pun dia menceritakan apa yang dia percaya. Apa yang Maria percaya? Ayo, masih ingat? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Terus pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan setelah itu naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Nah, anak-anak, kalian percaya nggak? Nah, kalau kalian percaya, yang tadi Maria juga percaya, kalian harus juga cerita seperti Maria, ya. Cerita sama Popo, sama Kungkung juga boleh, sama papa, mama, sama mbak, sama suster, sama temen. Sama guru kalian di sekolahan pun boleh cerita, ya. Bahwa apa tadi? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk tebus dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Seperti itu ya. Yuk, sekarang kita hafal ayatnya. Ayatnya dari mana ini? Matius 28 ayat 5a dan 6a. Apa? Ayo ulang. Matius 28 ayat 5a dan 6a. Malaikatnya begini ya. Malaikat berkata. Ianya ke atas karena ianya siapa? Tuhan Yesus. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, ulang ya. Matius 28 ayat 5a dan 6a. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Iya, seperti itu ya. Diingat-ingat selalu dan kalian jangan lupa bercerita dan kasih tahu semuanya ya. Yuk, sekarang kita berdoa ya. Tuhan, saya anakmu sungguh senang diberi kepercayaan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Tuhan, bolehlah saya yang masih kecil
menjadi pemberita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kita? Sangat besar Besar sekali. sekali, betul ya. Cinta kasih Tuhan kepada kita itu sangat besar. Ya, apanya? Besarnya, dalamnya, dan tingginya. Iya. Melebihi apapun juga yang ada di dunia Yes. ini. Ya. Nah, adik-adik, Rosa mau mengajarkan satu lagu baru, Dalam-dalamnya cintamu Bapa. Ya. Kalian ikutin ya gerakan Lose ya. Kita belajar bersama. Yuk kita nyanyi. Satu, Satu, dua, tiga. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari Puter. apapun. Lebar-lebar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Turun. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Ya, bisa kalian ya semua. Yes, bisa Yeay, Lasa. bisa. Yuk kita nyanyi ya. Mari kita nyanyi ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Bawah. Yeah. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Yuk kita nyanyi lagi ya. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintaimu. Yesus juru selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik masih ada sukacita? Ada Lasa. Terus kita selalu bersukacita. Ya, karena apa adik-adik? Karena Yesus mencintai kita. Jadi kita selalu bersukacita dalam kehidupan kita ya. Yuk, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikutilah berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kami mau Tuhan, Kami mau Tuhan agar kami taat kami taat dan selalu dan selalu mengasihi Tuhan. mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Kami juga mau mau menyerahkan menyerahkan kehidupan kami kehidupan kami ke dalam ke dalam tangan-Mu. tangan-Mu. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Amin. Amin.
Ibadah telah selesai. Tetap semangat. Keep happy, keep healthy, keep praying. See you next week. God bless you all. Bye-bye. Bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau Thank you.